Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Bumi. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Semoga anak didik Ibu sehat semuanya. Dan hari ini kita melanjutkan pelajaran PAI dengan materi cara menghitung zakat mal. Pekan lalu kita sudah belajar tentang macam-macam zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada beberapa harta yang wajib dizakati, di antaranya ada zakat pertanian, ada zakat emas, perak, peternakan, perdagangan, dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung zakat emas dan cara menghitung zakat perdagangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai bagaimana cara menghitung zakat emas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan zakat mal. Pertama, kita harus tahu nisabnya, kemudian haul dan kadar zakat itu sendiri. Nisab itu batas minimum dalam mengeluarkan zakat. Jadi setiap harta itu ada nisabnya masing-masing. Mungkin kalian bisa melihat di tabel di buku paket ya. Kemudian haul itu masa kepemilikan harta bagi orang yang wajib zakat. Pada umumnya haul daripada harta yang wajib dizakati itu adalah 1 tahun ya. Kemudian ada kadar zakat. Kadar zakat itu ketentuan zakat yang harus dikeluarkan. Kali ini kita akan membahas tentang zakat emas ya. Maka kadar zakat emas adalah 2,5%. Oke ya anak-anak ya. Coba kita lanjutkan bagaimana cara menghitung zakat emas ya. Kita harus tahu nisab emas atau batas minimum mengeluarkan zakat emas. Kalau kita menggunakan buku paket kita itu ada 93,6 gram. Kemudian haulnya dimiliki selama 1 tahun. Kemudian kadar yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Di sini Ibu akan berikan contoh, misalkan Aminah mempunyai simpanan emas sebesar 100 gram dan disimpan selama hampir 2 tahun. Berapa zakat yang harus dikeluarkan jika harga emasnya 800.000 per gramnya ya. Bagaimana cara menghitungnya anak-anak? Kita lihat di sini ada caranya. Jumlah emas dikali harga emas, kemudian dikali 2,5%. Barulah kita akan menemukan berapa zakat emas ya. Kemudian kalau kita kembali ke soal yang tadi, Aminah mempunyai 100 gram emas, berarti 100 gram kali harga emasnya Rp800.000, kemudian baru dikali 2,5%. Maka 100 gram kali 800.000 hasilnya adalah 80 juta rupiah kali 2,5%. Maka zakatnya berapa? 2 juta rupiah. Jadi zakat yang harus dibayar Aminah sebesar 2 juta rupiah. Dan ini harus dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan singkat Ibu ini. Kemudian yang kedua, tentang zakat perdagangan. Nah, ini mungkin di antara kalian ada orang tuanya mempunyai toko. Nah, kita coba untuk menghitung zakat perdagangan kita menggunakan patokannya adalah nisabnya emas. Nisab emas tadi berapa? 93,6 gram dikalikan harga emas yang sekarang berapa, itu baru diketemukan nisab dari perdagangan. Haulnya berapa? 1 tahun. Kemudian cara menghitung zakat perdagangan ya. Nah, ini Ibu ambil contoh, misalkan di sini ada toko baju ya. Kemudian cara menghitung zakat perdagangan, jumlah barang dagangan ditambah laba bersih ya. Laba bersih ini dikurangi biaya operasional dan utang bila punya hutang dikalikan 2,5%, maka ketemulah zakat perdagangan.
Misalkan kita buat contoh di sini. Rosid mempunyai toko sepatu dengan aset sejumlah 100 juta rupiah dan laba bersih selama 1 tahun itu sebesar 150 juta rupiah. Apakah Rosid sudah termasuk golongan orang yang wajib zakat? Ya. Kalau sudah termasuk orang yang wajib zakat, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Ya. Cara mencarinya, untuk pertama, untuk mengetahui apakah Rosid termasuk orang yang wajib zakat atau belum, yaitu kita lihat nisab emasnya berapa dulu. Nisab emas adalah 93,6 kali harga emas yang sekarang adalah 900.000 rupiah. Maka nisabnya ada 84.240.000 rupiah. Diketahui nisabnya ada 84.240.000 rupiah, maka Rosid sudah digolongkan orang yang wajib zakat. Kenapa? Karena aset daripada Rosid di sini tertulis adalah 100 juta rupiah, kemudian ditambah 150 juta rupiah sebagai labanya, laba bersihnya. Jadi aset Rosid sudah digolongkan orang yang wajib zakat. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat daripada toko Rosid tadi? Ya, jumlah barang dagangan ditambah laba bersih. Nah, laba bersih ini dikurangi biaya operasional dan utang dikalikan 2,5%. Ya. Jadi kalau tadi jumlah barang dagangan Rosid senilai berapa? 100 juta rupiah. Kemudian ditambah labanya selama 1 tahun itu sudah 150 juta rupiah. Dikalikan 2,5%, maka akan ketemu namanya zakat perdagangan daripada toko Rosid tadi. Kita hitung 100 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah, maka aset Rosid menjadi 250 juta rupiah kali 2,5%, maka zakat yang dikeluarkan Rosid menjadi berapa? 6.250.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, Rosid wajib membayar zakatnya 1 tahun ini sebesar 6.250.000 rupiah. Ibu harapkan semuanya paham dengan penjelasan singkat Ibu. Sebenarnya anak-anak masih ada beberapa cara lagi, namun kali ini kita coba hanya dua harta yang kita hitung di sini, yaitu harta emas dan perdagangan, karena ini banyak yang sering orang memiliki harta ini ya. Mungkin dari Ibu ya, kami Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham, dan nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.